Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang dihina dan ditindas oleh semua orang. Ternyata seorang pendekar berilmu tinggi yang menyamar menjadi rakyat biasa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal pada tahun kedua Tianxing di Daning. Seorang wanita bernama Liu Yingying terbangun dari pingsan dan mendapati dirinya telah dibawa oleh saudara angkatnya bernama Yan Hui. Yingying merupakan Sri Raja Daning yang selalu disakiti selama 2 tahun. Yan Hui mengatakan bahwa mereka telah berhasil kabur dan meninggalkan perbatasan Daning. Namun tiba-tiba Raja Daning bernama Junxi muncul dan berhasil menangkap Lu Ying yang berusaha melarikan diri. Lu Ying menjelaskan bahwa sebenarnya Yan Hui berniat mengantarkannya kembali pada Junxi. Namun Junxi menyuruh Lu Ying untuk melayaninya di dalam kereta. Sementara Yan Hui menyaksikannya di luar dengan tangan terikat. Jika Lu Ying tak bersedia, Junxi mengancam akan menghabisi Yan Hui. Terpaksa dia pun menuruti keinginan Junxi. Setelah beberapa lama, Lu Ying mencoba membujuk Junxi untuk melepaskan Yan Hui. Namun Junxi tiba-tiba marah dan menghampiri Yan Hui. Lu Ying terbangun dan mengira bahwa dirinya telah meninggal. Sang tukang perahu dari alam baka mengatakan bahwa saat ini mereka berada di sungai kelupaan. Tubuh Lu Ying belum menghilang karena adanya kekuatan dari luar dan seutas kesadarannya masih tersisa di dunia panah. Lu Ying melihat semua kenangan masa hidupnya. Menurut kitab takdir, Lu Ying dilahirkan dari keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang menteri dan ibunya berasal dari keluarga bangsawan. Sejak kecil, Lu Ying hidup bahagia dan tumbuh bersama saudara angkatnya. Hingga sampai pada tahun ke-28 Tianchen, ayahnya difitnah hingga tewas di dalam penjara. Sementara ibunya mengakhirinya karena dipaksa menikah lagi. Pada tahun yang sama, Kaisar Junxi naik tahta dan mengubah nama dinasti menjadi Tianxing. Lu Ying pun dikirim ke istana untuk menghibur Kaisar Junxi, hingga akhirnya dia tewas di tangannya. Lu Ying tak menyangka bahkan setelah kematiannya pun Junxi tak melepaskan dirinya. Akhirnya dia pun bertekad mengambil kendali dan ingin mengubah takdirnya. Lu Ying terbangun dan mendapati dirinya berada di rumahnya kembali dan melihat pelayannya bernama Cai Ping masih hidup. Dengan perasaan senang karena telah kembali ke masa-masa bahagianya, Lu Ying bergegas mencari keberadaan orang tuanya. Tak lama dia menemukan dan memeluk ibunya yang bernama Huiro. Ibunya lega karena akhirnya Lu Ying bangun dari tidurnya dan mengatakan bahwa ayahnya sudah lama menunggunya. Lu Ying pun menemui ayahnya dan kembali merasakan kebahagiaan berkumpul bersama keluarganya. Dan tiba-tiba asisten ayahnya bernama Tuan Ding Huairen muncul. Lu Ying seketika teringat di kehidupan sebelumnya bahwa ayahnya telah dipitnah oleh Tuan Ding, dituduh memalsukan porselen resmi untuk keperluan persembahan. Tuan Ding menggunakan dokumen yang telah dicap sebagai bukti untuk menghukum ayahnya. Setelah memukul Tuan Ding, Lu Ying memberitahu ayahnya bahwa porselen resmi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah palsu. Tuan Ding sengaja memanfaatkan kepercayaan ayahnya untuk membahayakan seluruh keluarga mereka. Tuan Ding tak terima dan mengatakan bahwa Lu Ying telah berbohong dan memfitnahnya. Sebelum Tuan Ding pergi sebagai petugas keamanan Longxiang, Yan Hui, kakak dari Lu Ying, menunjukkan plakatnya dan meminta Tuan Ding untuk ikut bersamanya ke kantor Longxiang dan membuktikan kebenarannya. Setelah beberapa lama, Yan Hui pun mengabarkan bahwa mereka telah menyelidiki kasusnya dan terbukti palsu. Sementara Tuan Ding telah dimasukkan ke dalam tahanan. Mendengar hal tersebut, Lu Ying menduga bahwa dirinya tak akan dikirim ke istana dan bertemu dengan Junxi. 那批官窑是假的。今天多亏了应会才遇到君主，是不是不会被送进宫？莹莹，
Keesokan harinya, Lu Ying pergi ke festival lampion bersama Cai Ping. Saat Cai Ping pergi untuk membeli makanan, Lu Ying terkejut melihat Junsi yang berjalan ke arahnya. Setelah Junsi melewatinya, dia menyadari bahwa Junsi belum mengenalnya. Namun Lu Ying percaya bahwa keberadaan Junsi akan selalu menjadi ancaman bagi dirinya. Akhirnya dia pun membeli pedang dan mengikuti Junsi dengan tujuan menghabisinya. Setelah beberapa saat, Lu Ying menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam ruangan turnamen mematikan. Lu Ying terkejut saat mengetahui bahwa Junsi saat ini hanya seorang budak. Sedangkan di kehidupan sebelumnya, 6 bulan lagi Junsi akan dinobatkan sebagai Kaisar Daning. Tak lama, Cai Ping menyusul Lu Ying dan mengajaknya pergi. Lu Ying yang sangat dendam kepada Junsi membayar panitia turnamen untuk menambahkan 4 pendekar melawan Junsi secara bersamaan dengan tujuan untuk menghabisinya. Kehebatan Junsi tak bisa diremehkan. Lu Ying teringat di kehidupan sebelumnya, Junsi selalu gelisah hingga membuat kepalanya sakit saat mendengar suara petir. Lu Ying pun menambahkan uang dalam jumlah yang banyak, meminta panitia turnamen untuk mengeluarkan suara yang dapat menyakiti kepalanya. Dan saat Junsi hampir tewas, Lu Ying menghentikan pertarungan dan mengatakan bahwa dirinya ingin membeli Junsi dengan tujuan untuk membalas semua penderitaan yang dialami keluarganya di kehidupannya sebelumnya. Lu Ying membuat Junsi dengan merantainya sambil berjalan mengikuti kereta kudanya dan mempermalukannya di depan semua orang. Setelah tiba di kediamannya, Lu Ying menugaskan Junsi menjadi pengawalnya dan berlutut sepanjang malam di depan kamarnya. Di tengah malam, Lu Ying terbangun karena perlakuan buruk Junsi masuk ke dalam mimpinya. Dengan penuh kebencian, dia pun menghampiri dan menyakiti Junsi. Sebelum Lu Ying kembali menyakitinya, Junsi memintanya menyelamatkan seekor bayi kucing yang hampir mati kedinginan dan tak lama dia pun jatuh pingsan. Lu Ying pun membiarkan Junsi beristirahat di dalam kamar yang telah disiapkan. Namun setelah Lu Ying pergi dari kamar tersebut, ternyata Junsi hanya bersandiwara. Dia ingin balas dendam kepada pemilik arena pertandingan yang saat itu sedang bersenang-senang. Tak disangka, ternyata Junsi adalah seorang pendekar yang dihormati. Sang Li yang merupakan seorang penyihir sekaligus ajudan kepercayaan Junsi telah menunggu di luar bersama beberapa ajudan lainnya dan membereskan tempat tersebut. Junsi mengatakan bahwa dirinya tak akan menggunakan arena tersebut lagi untuk bersembunyi karena dia telah menemukan tempat persembunyian baru. Saat kembali ke kediaman Lu Ying, Junsi terkejut karena Lu Ying sedang berada di kamarnya dengan penuh kecurigaan. "这个是我身上的旧伤渗出来的血。把衣服脱了，穿上吧。受了伤就老实待着，别到处乱跑。" Keesokan harinya, Yan Hui menghampiri Lu Ying yang sedang melamun. Tak lama, Junsi muncul menghadap Lu Ying. Yan Hui sempat mencurigai Junsi dan mencoba menginterogasi mengenai identitasnya. Lu Ying pun menjelaskan bahwa Junsi adalah budak yang telah dibelinya. Tak lama, Yan Hui teringat saat dirinya menyelidiki kekacauan di tempat arena. Dia menemukan jarum yang mengandung racun yang berasal dari negara Yu. Dan saat Yan Hui akan menginterogasi Junsi, Cai Ping melaporkan bahwa Nyonya Li meminta Lu Ying dan Yan Hui datang ke halaman. Sesampainya di halaman, Lu Ying melihat bibinya bernama Li Huan sedang berkunjung. Lu Ying teringat kembali di kehidupan sebelumnya bahwa Li Huan merebut rumahnya dan memaksa ibunya menikah lagi setelah ayahnya ditahan.
Lu Ying mendapati kue pemberian Li Wen telah basi dan berjamur. Li Wen beralasan mungkin basi karena perjalanan yang begitu panjang. Untuk mengakhiri ketegangan tersebut, Nyonya Li membawa adiknya masuk untuk beristirahat. Tak lama Tuan Ding muncul kembali. Yan Hui memberitahu Lu Ying bahwa masalah Tuan Ding telah diselesaikan oleh permaisuri yang merupakan saudara perempuannya. Dia datang untuk berpura-pura meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Tak lama dia pun pergi dan disusul oleh Li Wen yang beralasan ingin beristirahat. Lu Ying menduga bahwa mereka berdua telah bersekongkol untuk menghancurkan keluarganya. 难道军车的魔爪是谁呀？ 想死我了！迟早是我们的。 Lu Ying menemui Junxi dan menyuruhnya untuk ikut pergi bersamanya. Dia meminta Junxi mencelakai kereta yang ditumpangi Tuan Ding dan Li Wen. Tak berselang lama, Lu Ying melihat ibunya sedang memarahi Li Wen karena telah melakukan perbuatan tak baik dengan Tuan Ding, hingga akhirnya Li Wen diusir. Sementara di tempat lain, Yan Hui melakukan investigasi dan mencari keberadaan seorang wanita bernama Sang Li yang diduga terlibat dalam kasus yang terjadi di arena pertarungan. Dari hasil penyelidikannya, wanita tersebut bersembunyi di rumah hiburan. Di sebuah ruangan, Yan Hui melihat Sang Li yang sedang terkurung. 你怎么了？ 大人， 我等龙香卫前来查案，你竟敢这般戏弄我！ Suatu hari, Junxi dan Sang Li mengawasi Lu Ying yang sedang berkeliling dengan perahu bersama kedua orang tuanya. Terlihat seorang pelayan diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minuman mereka. Junxi pun menyuruh ajudannya bernama Wen segera memeriksa pelayan tersebut. Setelah beberapa lama, pelayan tersebut tertangkap dan mengatakan bahwa dia mendapatkan racun tersebut dari Tuan Ding. Sang Li mengatakan bahwa racun yang digunakan Tuan Ding merupakan racun dingin yang akan menyebabkan kelemahan pada 4 anggota tubuh, disertai dingin yang menusuk tulang hingga korban tak akan bisa berbicara. Dan dalam waktu 30 menit, korban akan tewas. 呀，人就没了。我明明重活一世。 Akhirnya Junxi berhasil membawa Lu Ying ke kediamannya. Lalu Junxi bergegas menemui Tuan Ding yang saat itu akan melarikan diri bersama para pengawal yang diberitakan oleh permaisuri. Dan sebelum meninggalkan ibu kota, Tuan Ding akan menemui permaisuri dan pangeran pertama di dermaga. Saat melihat Junxi, Tuan Ding pun memerintahkan para pengawal untuk menyerangnya. Yan Hui bergegas memeriksa keadaan orang tuanya. Mereka mengatakan bahwa tabib telah memberikan pengobatan hingga mereka bisa diselamatkan. Yan Hui tak menyadari bahwa tabib tersebut adalah Sang Li yang sedang menyamar. Sementara itu, Junxi menemui Lu Ying yang telah tersadar dan membawanya menemui Tuan Ding yang telah dia tangkap dan diikat di dalam perahu. Junxi mengatakan bahwa Tuan Ding lah yang telah meracuni Lu Ying dan orang tuanya. 给你们下毒的就是他。丁大人，你想不想亲手杀了他？ Lu Ying memilih cara lain untuk menghabisi Tuan Ding. Dia meracuni Tuan Ding dengan racun yang sama, namun dosisnya 10 kali lipat lebih tinggi. Racun tersebut telah Junxi siapkan sejak awal. Hingga saat bertemu dengan permaisuri dan pangeran pertama, Tuan Ding tak mampu meminta bantuan. 绝望的滋味好受吗？在眼前，但却无法求救。那儿有个人，要不要救我？他们不会去救他的。
Setelah berhasil menghabisi Tuan Ding, Lu Ying sekilas teringat saat Junshi menyelamatkannya dengan memberikan darahnya. Dia pun memastikannya dengan melihat telapak tangan Junshi. Lu Ying merasa aneh karena kondisinya membaik setelah meminum darahnya. Junshi mengatakan bahwa tubuhnya istimewa dan darahnya bisa menghilangkan racun. Saat masih kecil, ibunya merendam Junshi di dalam kendi obat untuk melatihnya menjadi manusia obat. Itulah alasannya mengapa darah Junshi bisa menyembuhkan luka. Namun sejak saat itu dia menderita sakit kepala. Mengingat Junshi telah menyelamatkan nyawa keluarganya, Lu Ying berpikir untuk mencoba berteman dengannya. 为了救我，竟然放弃疗伤。因为我体质特殊，依在你，我是自愿的。我的血能够解毒疗伤，在有危险的时候，我能来救你。可以试试和你做朋友。 Keesokan harinya, putra pangeran pertama bernama Yanji memanggil Yan Hui setelah mengetahui bahwa mayat dalam perahu yang terbakar adalah pamannya. Dia menunjuk Yan Hui sebagai ketua pengawal Longxiang untuk memperketat keamanan di hari upacara penobatannya sebagai putra mahkota. Dia pun memerintahkan Yan Hui menangkap orang yang menghabisi pamannya dalam waktu 10 hari. 我的立储仪式在即，臣明白，臣一定加紧城内安防。知道你的忠心和能力，一而再再而三的发生这样的事，以性命担保。 立储仪式当天，我就任命你为龙香卫千10日之内必须揪出杀死我舅舅。是。 Di tempat lain, Junshi dan dua ajudannya telah mempersiapkan rencana untuk upacara penobatan putra mahkota. Sang Li mengatakan bahwa rombongan kereta yang berisi bahan peledak akan segera memasuki ibu kota. Junshi pun mengingatkan kedua ajudannya untuk waspada terhadap Yan Hui. Sang Li pun kembali menyamar sebagai tabib dan menemui Yan Hui yang sedang berada di sebuah kedai minuman. Sebagai penanggung jawab acara penobatan pangeran pertama, Sang Li berniat mencuri peta pertahanan dari Yan Hui. 今日我们就喝个痛快。干！ 再来，干了！你干。来！就看布防图在不在。我是。血国妖女。 Sang Li membawa Yan Hui ke rumah Peng Man. Tak lama Junshi muncul dan memintanya segera melepaskan Yan Hui. Namun Sang Li memiliki rencana dengan memanfaatkan tubuh Yan Hui. Dia mengeluarkan racun satu hati yang telah dipelihara selama 10 tahun. Dengan memasukkan serangga tersebut ke dalam tubuh Yan Hui, Sang Li akan dengan mudah mengendalikannya. 说杀了他一了百了，不能杀，杀他或许还能利用他。他是龙香卫，身份特殊。他已经知道你的身份了。这同心骨可是你养了10年才养成的。进入他的身体，我就能控制他。桑林，这就被控制住了。 Sang Li yang saat ini telah mengendalikan tubuh Yan Hui kembali ke kediamannya bersama Junshi dan menemui Ying Ying. Sang Li mengatakan bahwa dirinya akan mengemasi barang dan tinggal di markas Longxiang untuk urusan pekerjaan. Tak lama dia pun pergi. Keesokan harinya, Menteri Luyang yang melihat putrinya semakin dekat dengan Junshi mencoba memberinya beberapa undangan perjodohan dari para pemuda berbakat. Malam harinya, Junshi menemui Ying Ying yang terlihat bingung dengan semua undangan perjodohan yang ada di hadapannya. Dia pun tak menganggap serius perihal perjodohan tersebut. 你还真把他们挑出来了。 小姐若不想，这还不简单？爹娘非要我挑，不然那有什么办法呀？我，哎，不许吃了，还我！我只是一不小心。 Meskipun semua undangan telah habis terbakar, Menteri Luyang mendatangkan semua pemuda yang ada di kartu undangan tersebut untuk mengobrol dengan Ying Ying melalui sekat. Ying Ying pun terpaksa menuruti keinginan orang tuanya. Dia berbicara kepada semua pemuda tersebut mengenai syarat-syarat yang perlu disetujui sebelum memutuskan untuk menikah. Setelah mendengar semua syarat tersebut, sebagian besar pemuda yang hadir mundur dan menolak melanjutkan perjodohan. 哦，顺我一场。可以可以，恕小姐太霸道。告辞。 Dan tiba-tiba seorang pemuda bernama Hong An maju menghadap Ying Ying dan menyetujui persyaratan tersebut. Ying Ying baru menyadari bahwa pemuda tersebut adalah teman kecilnya dan mereka pun berbincang di sebuah restoran. Ying Ying merasa tak nyaman bersama Hong An karena dia terlalu menyombongkan kekayaannya. Tak lama dia pun beranjak pergi namun Hong An menahannya. 放开！不放，放开！这么驳我面子是吗？你说什么都得给我喝了。到此为止吧。 Junshi yang cemburu dengan Hong An pergi ke rumah Peng Man. Sang Li menyuruhnya menyatakan perasaan pada Ying Ying sebelum terlambat. Setelah yakin dengan perasaannya, Junshi pun pergi menemui Ying Ying. Namun dia terkejut saat mendapati restoran yang Ying Ying kunjungi mengalami kebakaran. 彩萍，小姐呢？爷爷，爷爷呢？爷爷呢？想我，
我不是让你在那边等我吗？受伤了没有？怎么了，小五？ Junsi yang telah lama menyukai Yingying menyatakan perasaannya. Yingying pun membalas perasaannya dan mereka mulai saling berterus terang. Junsi mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang pangeran kelima Daning. Saat dia lahir, seorang ahli astrologi mengatakan bahwa Junsi adalah pertanda buruk bagi Daning. Itulah sebabnya Junsi dibenci ayahnya dan ditelantarkan oleh ibunya yang pulang ke negara Yu. Pangeran pertama seringkali menyakiti Junsi, bahkan membuangnya ke arena pertarungan. Namun dia tak menyangka bahwa Junsi bisa bertahan hidup dan diselamatkan oleh kaum negara Yu. Kini tujuan Junsi hanya ingin menghabisi pangeran pertama dan kaisar. 原来是这样。其实你不是奴隶小五，对吗？我是大宁的五皇子，我母亲是越族人。青天剑说我是大宁的不祥之兆，正好需要一个身份。终于向我坦白了。为什么要杀大皇子？扔进了斗兽场，只遭到父皇的厌弃。后想到我能活下来。 杀他们的方式有很多种。他们渡国殃民，但你能不能答应我？好。伤害到其他无辜的人。没事了，我答应你。 Keesokan harinya, kediaman Menteri Ritus Tuan Lu mengadakan acara ulang tahun Yan Hui. Sebelumnya, Sang Li telah mengganti minumannya dengan air putih karena racun satu hati tak akan berfungsi jika terkena arak. Tak lama, pangeran pertama muncul untuk mengucapkan selamat. Dia sengaja membawa minuman dan menyuruh Yan Hui untuk meminumnya. Dengan terpaksa, Sang Li pun meminumnya. 我亲自敬宴回大人，宴回大人喝的是忠心，还不快快端起酒杯！ 好。 同心骨快失效了。Yan Hui akhirnya kembali tersadar. Dia menduga bahwa Sang Li telah melakukan sesuatu dan memanfaatkan dirinya. Saat dia akan berpapasan dengan pangeran pertama, Junsi dengan sigap menahan dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Yingying yang mencurigai perubahan sikap Yan Hui mencoba mencari keberadaannya di markas Longxiang. Namun salah seorang petugas mengatakan bahwa Yan Hui berada di Pengman. Yingying sempat melihat Junsi masuk ke Pengman. Dia pun segera menyusulnya. 这人怎么这么像小五？放开我！是你在里面吗？莹莹，这妖女用蛊虫控制我！可恶，你听到没？ 你放开我，莹莹！ Yingying memberitahu Yan Hui mengenai identitas Junsi yang sebenarnya. Dia meminta Yan Hui tak melaporkannya kepada kaisar. Karena meskipun Jansi dan Sang Li mengendalikan tubuh Yan Hui, namun mereka tak pernah mencelakai dan berniat buruk padanya. Karena mereka pernah menyelamatkan keluarganya. Yan Hui pun menuruti permintaan tersebut. Akibat perbuatannya terhadap Yan Hui, Yingying pun diusir Junsi dari kediamannya. Keesokan harinya, pangeran pertama meminta Menteri Luyang memanipulasi fenomena langit dengan menciptakan awan keberuntungan dari kembang api saat upacara persembahan berlangsung. Dia memerintahkan Luyang melakukannya di desa Xiaohi, meskipun risikonya akan membahayakan warga desa. Karena tak setuju dengan perintah tersebut, diam-diam Menteri Luyang mencoba melaporkan rencana jahat tersebut kepada kaisar melalui surat rahasia. Namun sayangnya surat tersebut jatuh ke tangan pangeran pertama. 今夜想上呈陛下的密函， 还想告发我，真是冥顽不灵。杨云必须胆子不小啊！小河村我照诈不误。 Yingying mendengar kabar tersebut dari ibunya. Dia pun menemui Junsi dan mengatakan bahwa dirinya akan memanfaatkan Junsi jika dia bisa menghentikan rencana pangeran pertama. Keesokan harinya, upacara penobatan pun berlangsung. Setelah dekret dibacakan, terlihat awan merah muncul dan semua yang hadir mempercayai bahwa hal tersebut pertanda baik. Tak lama, pengawal membagikan surat yang ditulis warga sebagai ucapan terima kasih atas prestasi pangeran pertama. Namun saat dibaca, ternyata surat tersebut berisi keluhan warga atas sikap angkuh pangeran pertama. Dan tiba-tiba Junsi muncul dengan menunjukkan bukti pengakuan anak buahnya yang ditugaskan untuk menghancurkan desa Xiaohi. Untungnya Junsi dan Sang Li telah memindahkan seluruh warga desa lebih awal. 我这里就有罪证，大皇子昨夜派人血洗小，可那哪是什么祥云？就是为了在立储这一天贴着小河村被毁后的火光，是你手下被抓后的口供。小河村的村民已经被我们提前转移了。 Junsi mengatakan bahwa semua warga saat ini telah menerima surat pembahasan mengenai kejahatan pangeran pertama kepada seluruh warga. Satu hari sebelumnya, Yingying mengarahkan para sarjana kekaisaran yang dikurung oleh pangeran pertama untuk menulis surat pembahasan. Mereka akhirnya berani mengungkap perbuatan pangeran pertama yang telah memaksa mereka menulis kebijakan palsu untuknya. 所有人手上都有这份檄文，我今日前来，那其中的黑暗。 所有人手上都有这份檄文，可不是为了和你续这父子情的。现在整个大宁城中，虚伪的皇家秘皮早就已经人尽皆知，彻底暴露在这光天化日之下。大
皇子所犯之事。这些学子皆出自寒门，是普通百姓的孩子，是大皇子的罪行，但他们却被大皇子扣留。这些学子的心，我想请诸位再提一笔，举起蜡烛，不写赞词而书檄文，讨伐当朝大皇子累累罪行。 Akhirnya Junshi pun dinobatkan menjadi Kaisar Daning dan Yingying menjadi permasyurinya. Dalam acara penobatan sekaligus pernikahan mereka, seorang utusan dari negara Yu datang mempersembahkan hadiah. Namun Junshi terkejut saat melihat utusan tersebut adalah Lingxi, ibu yang dibencinya. Junshi pun menemui ibunya secara pribadi. Lingxi menjelaskan bahwa saat pengawal rahasia menyelamatkan Junshi dari arena pertarungan dan membawa ke negara Yu, dirinya sedang bertapa untuk memulihkan luka hingga tak bisa menemui Junshi. 母亲如果是来叙旧的，那就不必了。朕已经收到了。 10几年了，海棠妈，你长大了，是母亲对不住你。越国暗卫从斗兽场里，你却在闭关养伤。您今日来的目的我明白了，如果是代表使臣而来，越国救过我，我会让越国融入大宁。3日之后，请回吧。彻儿，您就跟着使臣返回育才宫中久留。 Tanpa Junshi ketahui, ibunya telah menyimpan racun rumput pemisah jiwa pada boneka barongsai agar terhirup oleh Junshi. Dengan begitu, Lingxi dapat mengendalikan pikiran Junshi dan menguasai Daning. Dan benar saja, keesokan harinya dengan kendali Lingxi, Junshi mengeksekusi belasan pejabat senior. Setelah diperiksa, Yingying menemui Junshi dan mengatakan para pejabat tersebut terbukti melakukan korupsi dan mengkhianati negara. 陛下三思啊！陛下刚刚都已经变成摧毁我大宁的国君，杀了他们！娘娘，娘娘，陛下一怒之下杀了10几个老臣，君臣就是在登基之后杀了大宁朝。你也是来怪我的吗？ 3朝元老贪慕的军饷，这些人有的是贪官污吏，也答应过我不再滥杀无辜的。看到那份名单的时候，我就知道了。相信你，你为什么不和那些大臣们解释？他们朝着我投的，多保我一会儿。 Di tempat lain, Yan Hui merasakan penglihatannya semakin kabur setelah terkena racun satu hati. Seorang tabib mengatakan bahwa otaknya mengalami kerusakan dan khawatir akan mengalami kebutaan. Dia menyarankan Yan Hui pergi ke negara Yu yang terkenal dengan ilmu rahasia sangat hebat untuk melakukan pengobatan. Yan Hui pun berpamitan pada orang tuanya melalui surat dengan alasan pergi untuk urusan pekerjaan. Dalam perjalanan, Yan Hui mengalami kebutaan dan tak lama jatuh pingsan. Sang Li yang melihatnya tergeletak segera membawa dan mengobatinya tanpa memberitahukan identitasnya. 我是医女，我可以治你的病。你是？你不能让你知道我是谁。那你要什么？若姑娘能医好我的眼疾，我还没想好。 Di tempat lain, Lingxi merasa perlu menambah dosis pada rumput pemisah jiwa. Dia memasak makanan yang Junshi sukai sejak kecil. Setelah melihat rumput pemisah jiwa mulai bereaksi, Lingxi mencoba merasuki pikiran Junshi. 这些你都忘了吗？还有那么多大皇子的余孽，快去杀了他们！彻儿曾经都伤害过你，你还记得吗？去报自己的深仇。 Yingying merasakan perubahan sikap aneh Junshi. Sejak Lingxi muncul, dia merasa semuanya seolah kembali ke jalur kehidupan sebelumnya. Dia pun pergi menemui Junshi. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Junshi berdiri di antara jasad para pengawal pangeran pertama. Seketika Yingying menyadari bahwa pikiran Junshi kembali keder. Dia pun berusaha menenangkan suaminya. Lingxi yang merasa bahwa Yingying akan menjadi penghalang baginya, memasuki serbuk lumpur pemisah jiwa ke dalam bak mandi yang dipakai Yingying agar Junshi diganggu ilusi saat bersamanya. 想到他竟然3言2语。 既然陆莹莹是他的解药，那我就让这解药变成毒药。哼，你真美。怎么了？你为什么？你好美。你到底怎么了？你要不要先去休息一下？ 我不是故意的。
Saat Junshi berniat menyakiti tangannya, Ying berusaha menyadarkannya bahwa semua ini adalah ulah Lingxi. Dia meminta Junshi memikirkan secara teliti apa yang telah ibunya lakukan terhadap Junshi. Tak lama, Junshi pun tersadar dan mengetahui niat jahat ibunya. Keesokan harinya, seorang peramal utusan Lingxi menyarankan Junshi untuk mengorbankan 100.000 nyawa rakyat Daning pada upacara persembahan. Junshi pun mendatangi ibunya untuk meminta pendapat. Namun tiba-tiba, 还有什么是我做不出来的？这是好手段，别装了，下毒伸到我大宁青天剑，勾结青天剑，杀了你又如何？彻儿，你别做梦了，来人，把他给我压下去！ Sebelum dibawa ke dalam tahanan, Lingxi mengatakan bahwa yang Junshi lihat bukanlah ilusi. Hingga malam harinya saat masuk ke dalam kamar, Junshi melihat Yanhui sedang duduk menatap istrinya. Junshi mencoba membuktikan bahwa itu hanyalah ilusi, namun ternyata Yanhui bisa dia sentuh. Tak lama, Ying pun terbangun dan melihat Yanhui. 人拦住燕回哥，你和燕回不是幻觉，这他问清楚不就知道了？现在神志不清醒，我们才是夫妻。 我知道我想要什么。来人呐！ Ying merasa curiga dengan kemunculan Yanhui yang tiba-tiba. Tak lama dia pun teringat dengan perbuatan Sang Li dan menduga bahwa Yanhui yang baru saja dia lihat adalah Sang Li. Sang Li pun menemui Lingxi di dalam tahanan dan melaporkan bahwa Junshi telah mempercayai bahwa Ying dan Yanhui memiliki hubungan. Sehari sebelumnya, anak buah Lingxi mendatangi Sang Li dan mengancam akan menyakiti Yanhui jika Sang Li tak menuruti perintah Lingxi. Setelah melakukan tugasnya, Lingxi mengembalikan tubuh Yanhui dan berniat menjauhinya agar Yanhui tak menjadi target Lingxi. Dan setelah beberapa saat, Yanhui pun terbangun dan mendapati matanya kembali bisa melihat. Dia pun mencari keberadaan Sang Li. Yanhui mengatakan meskipun dirinya tak dapat melihat, namun dia tahu bahwa orang yang telah menyembuhkannya adalah Sang Li. Sementara itu, Junshi menemui Lingxi, dan Lingxi pun menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali merasuki pikiran Junshi. 给我打开大牢的牢门，你看现如今助你重铸新的天下，这世人都会负你，只有母亲一名合格的君王啊！ 但你手中的权力不会去。 Akhirnya Sang Li menemui Ying dan mengatakan bahwa dirinya diancam oleh Lingxi. Sang Li memberitahukan bahwa Lingxi berencana menggunakan tangan Junshi untuk menghabisi seluruh rakyat Daning pada upacara persembahan langit. Ying berniat untuk mengendalikan Junshi dan meminta racun satu hati pada Sang Li. Namun Sang Li mengatakan bahwa racun tersebut hanya bisa digunakan pada satu orang, yaitu Yanhui. Ying dapat menggunakan serangga baru namun tanpa dipelihara 10 tahun dengan darah. Maka serangga tersebut akan mempercepat kerusakan tubuh. Tak lama Ying pun meminta Cai Ping memberikan manik penenang jiwa pada Junshi dan memintanya datang menemui Ying. Setelah beberapa lama, Junshi pun muncul dan Ying menghirupnya agar serangga satu hati masuk ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Lingxi sedang menunggu kedatangan Junshi di upacara persembahan. Setelah Junshi datang, Lingxi memintanya memberikan perintah kepada seluruh pejabat kekaisaran untuk meminum air yang dicampur dengan racun duancang. 让这宫中的所有人不出半炷香的时间，喝下这碗中的清水。只要他们喝下这水，才能得到这个天下。传令下去。 让他们喝光这碗中的清水，给你们的山泉水。多谢殿下。 Setelah melihat Lingxi yang terlihat puas dengan rencananya, Junshi mulai berbalik arah melawan Lingxi dan mengatakan bahwa Lingxi hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Akhirnya Lingxi mulai menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Ying. Ying memarahinya dengan mengungkapkan segala kejahatannya terhadap Junshi sejak dia masih kecil. Lingxi pun merasa terguncang dan tertunduk lemas. Ying meminta Lingxi untuk memberikan penawar racun untuk Junshi. Setelah berpikir beberapa saat, Lingxi pun memberikannya. 解药给我。 你给君彻下的毒，只有你一人能解。是那狗皇帝的错，把他带到这个世上来，被大皇子日夜践踏，从未给过他一丝一毫的温暖。后来把他丢到大宁皇宫，给他的永远都是欺辱折磨，还想把他变成行尸走肉。但君彻不见。解药。 Setelah meminum penawar racun rumput pemisah jiwa, Ying mengembalikan tubuh Junshi. Setelah keduanya tersadar, tiba-tiba dia merasakan efek dari serangga satu hati. Sang Li pun bergegas muncul dan meminta Junshi menunggu di luar, sementara dia akan memeriksanya. Seperti dugaannya, serangga satu hati mempercepat penghisap darah Ying. Sang Li mengatakan bahwa Ying hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Ying meminta Sang Li tak memberitahukan hal tersebut pada Junshi. Keesokan harinya, Ying mengajak Junshi ke kuil Daxiong. Di sana dia menulis harapan dan menggantungkannya di pohon harapan. Tak lama dia pun berdoa
di dalam kuil. Namun Junshi mencari tahu apa yang ditulis Ying. Sebelum dia sempat menemukan tulisannya, terdengar suara panik seorang pendeta dari dalam kuil. 施主，你怎么了？爷爷，我带你回宫，去找桑林。我跟你说个秘密啊，我想你陪我说说话，我好累。 Ying menceritakan bagaimana penderitaan yang dia alami sekaligus perlakuan kejam Junshi di kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa Ying sangat membenci Junshi di awal pertemuan mereka di kehidupan kedua. Dia meminta Junshi berjanji agar menjalani hidup dengan baik dan menjadi kaisar yang bijaksana. Hingga tak lama Ying pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan singkat cerita, 10 tahun kemudian, Junshi menepati janjinya pada Ying dengan menjadi kaisar yang bijaksana. Kini dia meminta seseorang yang bisa membuatnya bertemu dengan Ying. Hingga tak lama dia pun berada di sungai kelupaan seperti yang Ying alami. Kemudian Junshi berinkarnasi di tahun ke-28 Tianchen. 大人，证据确凿，事成之后，你可不要忘了我呀。那是自然。你是谁？杀你的人。 Di dalam festival lampion, Junshi mencoba menemui Ying namun ternyata dia tak mengenali Junshi. Junshi pun berpikir sebaiknya mereka tak saling mengenal sampai dia benar-benar membawa kedamaian bagi Ying dan tak berakhir seperti di dua kehidupan sebelumnya. Namun kemanapun Ying pergi, Junshi tetap akan mengawasi dan melindunginya. Dia bahkan menghabisi pangeran pertama dengan cara yang lebih mudah. 今日就在这里好好学习一番，把这篇文章抄写10遍。 我想让这个游戏更简单。 Suatu hari, Ying mendapat banyak lamaran namun dia menolaknya karena merasa selama ini ada seorang pria yang selalu berada di sisinya dan melindunginya. Dia pun mencoba melompat ke dalam air agar pria tersebut menunjukkan dirinya. Tak lama, Junshi pun muncul dan mengatakan bahwa dirinya memang menyukai Ying. Namun saat ini masih belum bisa menemaninya dengan alasan beberapa urusan yang harus diselesaikan. Akhirnya Ying pun memberinya waktu selama 1 tahun. Dan singkat cerita, 1 tahun kemudian, Yan Hui menikah dengan Sang Li, sedangkan Ying berusaha melarikan diri karena dipaksa menikah dengan penasihat negara. 老爷，怎么没见莹儿啊？哎呀，你松开吧，要不然您还是别跑了。跟我哥结婚，天赐良机，我不跑。哎，知道您心里记挂着您的小神仙，说不定他都已经死了。刚满1年，说不定他在来找我的路上了。可您都等了他1年了。呸！别废话了，快走！啊，小姐。这！ Junshi tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia telah berhasil membuat negara Daning aman dan sejahtera. Di kehidupan kali ini, dia memilih menjadi penasihat negara. Dan penasihat negara yang ingin Menteri Luyang nikahkan dengan Ying adalah dirinya. Dan akhirnya mereka bersatu kembali untuk selamanya. Dan kisah film pun selesai. 小五，小五是还活着，国师的心快因心痛而死了。你是国师？似乎也不想嫁给我。 告诉我一声就提亲了，你套我话不算。如今大宁和亲海晏，你愿意嫁给我吗？我愿意。